Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Din Fatonah dengan NPM 22150611115 dari Prodi Teknik Informatika. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai video presentasi mengenai konversi mata kuliah NLP atau Natural Language Processing. Di sini dikonversi dari BKM Machine Learning Path dari Bangkit Academy. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertamanya itu mengenal Bangkit itu apa, kemudian pengenalan NLP sendiri dan machine learning implementasi NLP dan sekilas. Nah, Bangkit Academy itu sendiri merupakan bagian dari Kampus Merdeka yang dirancang oleh Google, ya, Traveloka, dan lainnya. Nah, program ini itu bertujuan untuk mempersiapkan talenta digital Indonesia agar siap menghadapi tantangan industri 4.0. Nah, di Bangkit itu sendiri ada 3 jalur pembelajaran. Yang pertama, ada bidang machine learning path, itu nanti menggunakan TensorFlow. Kemudian yang kedua ada Android development, itu nanti berbasis Kotlin. Dan yang ketiga adalah cloud computing dengan menggunakan GCP atau Google Cloud Platform. Nah, di study dengan belajar mandiri melalui platform Decoding dan Coursera. Kemudian ada weekly consultation, di mana di sini merupakan sesi mingguan bersama mentor. Di sini sesi konsultasi mingguan bersama mentor, di mana membahas mengenai progres course dan sharing lainnya. Nah, kemudian ada ELT session. Nah, ELT ini ada 3, ada yang tech, soft skill, sama English. Nah, di ELT tech itu tergantung kita pilih path learning apa. Nah, terakhir itu ada non-mandatory, jadi tidak bersifat wajib. Jadi ada radio bangkit. Nah, di sisi ini tuh setiap malam minggu atau Sabtu malam, di sini sharing session mengenai berbagai macam materi yang akan disampaikan. Kemudian tentang NLP sendiri, itu Natural Language Processing merupakan cara komputer dapat memahami, menganalisis, dan menghasilkan data selayaknya manusia. Oke, lanjut ke machine learning ya. Nah, kalau machine learning itu merupakan salah satu ilmu kecerdasan buatan yang mempelajari bagaimana cara membuat mesin dalam dapat belajar itu selayaknya manusia dan harus dikembangkan sesuai etika yang berlaku. Nah, cara kerja NLP itu pertama menginput data, kemudian input data itu diinput datasetnya, kemudian dilakukan pre-processing atau persiapan data seperti pembersihan, kemudian ya apakah ada missing data dan lain-lain, itu nanti dilakukan di processing. Nah, kemudian ada ekstraksi fitur atau feature extraction. Nah, di sini fiturnya itu diekstrak, kemudian setelah melalui proses pre-processing dan ekstraksi fitur itu ada pembuatan modelnya atau modeling. Nah, di sini baru kemudian modelnya dibuat di tujuan utama pembuatan dari NLP itu sendiri. Nah, kemudian akan mendapatkan output yang dihasilkan. Setelah output dihasilkan, maka nanti akan dilakukan evaluasi. Apakah masih ada kendala-kendala lain, nanti akan dievaluasi lagi. Nah, setelah itu baru yang terakhir itu post processing, itu pemrosesan akhirnya. Nah, di sini bisa dilihat gambarnya dari yang sudah dijelaskan tadi. Jadi pada pre-process akan ada misalkan ada missing value, kemudian atau ada data yang double gitu. Selanjutnya, NLP ini ada berbagai macam jenisnya, ada speech recognition, kemudian ada speech tagging, kemudian ada NLG atau Natural Language Generation, ada word sense disambiguation, misalkan nanti ada misalkan yang Google Translate itu masuk ke NLP. Jadi ada berbagai macam implementasinya, misalkan Google Chatbot atau virtual assistant itu masuk ke NLP. Kemudian ada analisis sentimen, ada penerjemahan bahasa, ada mesin bisa menulis apa yang kita omongin, itu masuk ke NLP. Kemudian ada juga merangkum teks atau summarization, kemudian ada juga deteksi hoax atau spam di email, itu masuk ke NLP. Kemudian ada OCR. Nah, OCR ini nanti yang akan kami gunakan di project akhir. Itu kami menggunakan OCR, yaitu Optical Character Recognition. Dan terakhir ada NER, Name Entity Recognition. Nah,
Materi NLP di Coursera sendiri itu ada berbagai macam. Salah satunya masuk ke Natural Language Processing in TensorFlow. Jadi di sini kita belajar mengenai membangun NLP menggunakan TensorFlow, kemudian apply RNN, kemudian juga GRU dan LSTM dalam TensorFlow juga. Kemudian kita memproses teks menggunakan tokenization juga, tokenisasi, kemudian representasi kata menggunakan vektor sebagai vektor gitu. Kemudian juga yang terakhir itu trains LSTM on existing text to create original word and more. Nah, jadi di modul yang tadi yang di sini itu ada, jadi setiap dibagi menjadi 4 minggu atau 4 week. Nah, di sini yang pertama, minggu pertama itu belajar sentimen in text. Jadi di minggunya ada modul lagi. Pertama itu sentimen in text. Jadi memahami sentimen in text dulu di particular ketika dilatih di neural network. Nah, kemudian juga setelah itu, nah di setiap week ini itu nanti ada apa ya, kayak semacam kuis atau project yang harus dikerjakan. Kemudian yang week 2 itu ada word embeddings, jadi memisahkan kata yang nggak penting, misalkan in atau apa ya, kata-kata imbuhan gitu, nanti pelajari di sini. Kemudian yang ke week 3 itu ada sequence model, di sini itu mengenai tokenisasi. Kemudian yang ada yang keempat itu sequence model and literature. Ada berbagai macam materi yang dipisahkan dalam beberapa minggu. Nah, di sini kalau yang minggu 3 itu tentang exploring overfitting di NLP. Kemudian yang keempat itu ada prediksi, predicting the text word ya. Nah, di sini merupakan di modul NLP in TensorFlow. Jadi di sini misalkan dalam 23 jam dan mendapatkan sertifikatnya. Nah, ini sequence time series and prediction itu sebenarnya masuk ke dalam, jadi ada bab, nah dalam bab itu ada bab lagi, nah itu masuk ke dalam sini. Nah, ini merupakan sertifikat modul awal, jadi deep learning.ai TensorFlow developer. Nah, di dalam modul ini nanti ada NLP in TensorFlow-nya di sini. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai capstone project. Jadi project kami, jadi sebelumnya capstone project itu merupakan tugas akhir dari studi independen di Bangkit. Nah, jadi membuat suatu tema kesehatan, yaitu dengan nama aplikasi yang kami buat yaitu BioScan, Automatic Ingredient Scanner for Skincare Products. Nah, di machine learning ini implementasinya itu menggunakan deep learning, OCR, dan NLP. Nah, di sini tuh memprediksi kategori skincare product untuk kulit, misalkan normal skin, combination skin, dry skin, atau oily skin, atau mature skin. Nah, di sini tahapannya itu input label dulu, ingredients, kemudian sistem akan men-scan hasil OCR-nya, yang kemudian nanti diekstrak teks dalam bentuk teks, dan NLP itu akan menganalisis, kemudian akan menampilkan list berupa fungsinya dan juga rating sama kategori berdasarkan tipe kulitnya. Nah, ini merupakan salah satu implementasinya. Jadi ada loss dan akurasinya sekitar lossnya 0,76 dan akurasinya 0,72 sekian. Nah, di sini merupakan timeline project-nya sudah dibagi berdasarkan bidang, ada mobile development, machine learning, cloud computing, dan ada timeline project yang keseluruhannya selama kurang lebih 5 minggu. Nah, untuk timnya sendiri itu ada saya sendiri sebagai machine learning pet, kemudian ada Arnora Mardiansah sama Diana Veronica sebagai mobile development, kemudian ada Fistriawan Aldila dan Erik Rizky Febrian sebagai cloud computing. Kemudian untuk machine learning ada saya, Airta Pertiwi, dan Muhammad Ferdiansah. Nah, ini merupakan gambar UI-nya dari aplikasi yang kami buat. Ada splash screen, login, register, home, image from gallery, image from camera. Ada untuk meng-cropping labelnya, image to perform analysis,
dan hasilnya. Kemudian juga ada profile dan setting, ini bisa mode dark atau mode light. Nah, di sini merupakan experience capstone project. Hmm, ada terdiri bangkit dan juga sertifikat of achievement-nya yang masuk ke dalam top 50 Teams at Bangkit Product Track Capstone Project. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sedikit project yang dipelajari di Coursera atau Bangkit. Di sini pada minggu pertama itu membahas mengenai explore the BBC News Archive. Jadi di sini melakukan pelabelan pada sebuah. Jadi ada dataset dari BBC News classification dataset. Nah di sini nanti akan dilakukan pelabelan. Namun pertama-tama itu akan import dulu library-nya ya seperti biasa. Kemudian dibuka datasetnya. Ini sudah ada datasetnya. Kemudian nanti kita ada exercise-nya nih. Sini exercise-nya kita nanti mengisi yang dari start of code here sampai end code here ini kita isi. Jadi di sini kita kasih label encodingnya, kemudian asumsikan di sini ada iterasinya, maka iterasi over each row in si pada datasetnya tadi dalam bentuk format CSV, kemudian kita asumsikan kalimatnya untuk first column pertama sama second column. Jadi di labelin ada label 1 sama label 0. Nah, kemudian di sini get sentence and label, jadi mendapatkan sentence. Nah, jadi ada didapatkan hasil bahwa ada 2.225 kalimat di dataset tersebut. Kemudian ada juga kata pertama atau yang awal-awalnya itu ada 737 kata. Dan adalah yang sudah dilabeli itu 200 dilabeli semua ada 2.225 dataset. Nah, untuk kata first five labels itu ada tech, business, sport, sama entertainment. Nah, sini sudah all test pass. Nah, kemudian kita lakukan standardized function. Jadi di sini kita stop word namanya. Kita hapus kata-kata yang nggak penting. Misalkan ada about, above, after, against, all, dan lain-lain yang itu menurut tidak penting. Kita hapus yang ada di dalam dataset tersebut. Nah, kita lakukan stop words di sini. Nah, kita udah original sentence is bla bla bla. Nah, jadi expect outputnya harus sama yang sudah ada di panduannya. Nah, kemudian kita melakukan vectorizer atau vektorisasi. Jadi di sini kita memvektorkan, tentukan batasannya gitu. Di sini max tokennya buat 20.000, kemudian output mode-nya dalam bentuk integer, dan output sequence panjang urutan itu tetapnya 500. Jadi tetapkan panjang maksimal untuk setiap kalimat. Jadi setiap kalimat itu hanya dibatasi di sini 500, diinisialisasikan. Nah, kemudian ini dibuat bahwa vectorizer sama dengan fit vectorizer standard sentence-nya. Standard sentence-nya tadi yang sudah dituliskan di atas. Nah, ternyata kemudian ini didapatkan bahwa vocabulary content-nya ada 20.000 kata gitu. Nah, di sini sudah di vectorize-kan atau di padding-kan, jadi diubah kata-katanya dilabeli menggunakan nilai numerik. Nah, sini ada fit label encoder nih menggunakan TF class layer. Nah, jadi tadi ada kata labelnya tadi tech, business, sport, entertainment, politics, dan lain-lain itu dilabelin menggunakan nilai numerik. Jadi tech itu nilainya 3, bisnis itu 1, sport itu 0, entertainment itu 4, politik itu 2 gitu, dan lain-lain sebagainya diberi label gitu. Jadi di week 1 itu kita belajar mengenai pelabelan gitu. Oke, lanjut aja yang kedua. Nah, itu mengenai diving deeper into the BCC New Archive. Nah, di sini juga sebenarnya hampir sama. Kita baca dulu.
Nah, di sini ada numwords-nya, kita mendefinisikan semua global variable-nya. Jadi global variable-nya ada numwords, nilai maksimum nomor untuk setiap kata ini gitu. Kemudian embedding-nya, ada max length-nya, panjang maksimalnya, panjang maksimal urutannya, kemudian ada padding, kemudian ada uh, out of vocabulary atau OV tokennya itu default-nya seperti ini. Kemudian ada training split itu proportion of data used for training itu ada defaultnya 0,8 sebenarnya. Kemudian ini tuh untuk mentrading data set. Nah, di sini lakukan di sini dikasih nomornya words-nya ada 1000, embedding 16 dan lain-lain. Nah, di sini mulai nih loading atau pre-processing data. Nah, jadi di sini di datasetnya itu dikasih apa ya? Ada langkah stop words, jadi ada yang kata-kata yang dihilangkan, kemudian ada eh, datanya di labelin, sentence-nya beri label, kemudian untuk kata-kata yang sama itu diberi pay function seperti ini. Nah, misalkan words, way in words, jika w ini eh, tidak masuk ke dalam subword ini gitu. Nah, intinya sama, hampir sama kayak yang satu. Oke, nah setelah itu, setelah di preprocessing, itu di training validation split. Jadi di sini data yang sudah dibersihkan, atau diolah, itu dimulai dilatih atau di train. Kemudian ada validation splitnya. Jadi di sini train size-nya itu integer, plain sentence dikali training splitnya tadi. Kemudian juga validation sama. Nah, didapatkan hasil ada 1780 kalimat yang sudah dilatih, kemudian ada juga 1780 label yang sudah dilatih sama begitu juga mengenai validation-nya. Nah, sama kan yang expected output-nya. Nah, tokenization itu uh, sequence dan padding ini jadi panjang sebuah kalimat itu ditentukan di tokenization ini. Sama consequence itu urutan katanya. Nah, di sini kan ada tokenizer sama dengan tokenizer numword. Jadi numword sama dengan numwords out of validation token. Nah, dihasilkan bahwa vocabulary convertnya ada 27.285 kata. Oke, selanjutnya ini sama tokenization juga, tokenisasi. Nah, nah ini pemberian label yang sudah tadi seperti entertainment, sport, nah itu diberi labelnya diurutin menjadi sebuah di per row, per kolom itu ada labelnya 31004 gitu. Saya label yang sudah ditetapkan tadi. Nah, kemudian di selecting. Nah, ini merupakan tahap eh, model fit. Jadi di epoknya itu 30 jati sama 30 kali. Nah, nanti akan didapatkan akurasi yang sesuai. Nah, akurasi. Nih. Kalau hasilnya seperti ini artinya bagus. Eh, jika hasilnya terbalik itu, maka ada faktor lain gitu yang kemungkinan ada yang salah dalam pengerjaan model. Nah, ini optional. Ada visualization 3D-nya, optional aja sih. Oke, lanjut aja langsung ke week 3 ya, biar. Nah, week 3 ini tentang exploring overfitting in LP. Oke, jadi di sini belajar tentang bagaimana crush layers itu menggunakan GRU, conventional, LSTM. Nah, ini pertama ditetapin embedding dimnya ada 100, ada panjang maksimalnya 32, training splitnya itu 0,9, sama number-nya itu ada 128. Nah, kemudian itu di-explore dataset targetnya ADS, date, flag, user, and text. Nah, sini itu jadi disesuaikan ini sesuai dengan foldernya. Kemudian kita istilahnya kita deskripsikan. Nah, akan tampil seperti ini, tabel seperti ini. Kemudian kita standardise labelnya seperti yang tadi kita kasih lambda x 0 if x itu sama dengan 0. Kalau selain itu kita kasih label 1. Nih. Kemudian langsung jadi train, kita train dataset
dengan rumus training split Gatley dataset cardinality. Nah, jadi dihasilkan setelah di print there are train dataset yang ini ada 1125 batch for a total. Dari total elemennya itu ada 144.000 elemen yang di training sama ada 16.000 elemen yang divalidasi sesuai dengan expected outputnya. Nah, kemudian ada fit factorizer-nya itu juga sama. Jadi dia perfect. Nah, sini hanya mendapatkan text out dataset yang sudah dilabeli tadi. Ada using define embedding. Nah, ini vektor yang sudah direpresentasi word dot looks like this. Nah, seperti ini. Kemudian setelah di preprocessing, dilakukan embedding dan lain-lain sebagainya, ada create model menggunakan class layers embedding di sini diterapkan ada conventional apa satu di ada dropotnya, ada global max polling 1D, ada max polling 1D SPM, dan SPM-nya juga diterapin di sini. Nah, di sini activation-nya disesuaikan, bisa relu, bisa sigmoid, disesuaikan dengan model yang akan dibuat. Ada model compile-nya, loss-nya ini karena ada 1/2, jadi 1/0, jadi pakainya binary constant entropy. Kemudian optimizer-nya ada matrix accuracy. Nah, sini modelnya ada sekian, total parameter, reference is-nya ada segini. Nah, kemudian ini di datanya setelah dibuat, di train dulu, sampai akurasinya itu cukup ya, baik. Nah, untuk melihat apakah baik, biar visual baik kita buat seperti ini. Buat grafiknya. Nih, akurasinya ada yang biru sekitar 0,75. Nah, selesai. Kemudian week 4 itu terakhir ada predicting the next word, itu memprediksi sebuah kata gitu ya. Jadi nanti kata-kata itu diubah dulu ke dalam ke dalam numbering. Nah, kemudian nanti bisa memprediksi itu. Tapi di sequence dulu, diurutin dulu. Nah, kita definisi dulu sama kayak tadi. Yang pertama, kita baca dulu datasetnya. Nah, ini dataset lower. Jadi nanti semua datanya di dataset itu menjadi huruf kecil semua. Kemudian ini di print kata terakhirnya. Oke, ini sudah hmm, di print passing of list string-nya. Jadi yang sudah ini tadi dibuat ke dalam numbering. Jadi datasetnya ini. Nah, ini kan datasetnya. Jadi nanti diubah menjadi numbering gitu. Ini ada generating engrams. Jadi menjadi sebuah factorize. Nih, text your function. Contohnya, first example sequence engram sec proportional factorizer. Nah, nanti di print engram bla 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 like this. Nanti di print vektor menjadi sebuah vektor. Vektor. Nah, ini page sequence padding-nya. Jadi disamakan panjangnya, modelnya itu disamakan urutannya nih. Function which will pad in given sequence to the desired maximum length. Nah, jadi misalkan ini kan yang 0 ini kan belum terisi. Jadi nanti ada perhitungan gimana caranya biar ini tuh mereka rata atau sama. Jadi padding itu sama. Nah, gimana caranya diisi 0 di sini. Jadi sebenarnya ada perhitungannya, cuman kalau di coding nggak kelihatan. Nah, jadi nanti reverse padding ini diisi sama 0. Biar ini kan tadi nggak rata ya di atas. Vectorize ya, nih nggak rata seperti ini. Nah, jadi di page sequence ini urutannya tuh menjadi rata sama panjangnya. Jadi ada rata sama
makanya diisi oleh 0 gitu. Nah, ada features and label dataset. Nah, ini sebenarnya sama sih, melabeli dataset. Dilabeli. Kemudian setelah itu, ini apa, feature setnya ada sekian, labelnya ada sekian, dan create model. Terakhir, setelah melakukan pre-processing, embedding, kemudian create sequence, dan lain-lain, itu ada create modelnya. Ada. Nah, ini merupakan dengan untuk create modelnya, ada create, dari inputnya sekian, ada embeddingnya, ada kemudian juga bidirectionalnya sama dense-nya. Nah, kemudian setelah dibuat itu lakukan train data yang sudah model sudah dibuat dengan di sini kalau epochnya itu ada 30. Nah, mendapatkan hasil akurasinya 0,8575, dewasanya 0,70. Nah, ini merupakan grafiknya. Ini optional aja. Oke, sekian mungkin dari demo untuk eh, yang kami pelajari di Bangkit untuk NLP sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya. Dikurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa memenuhi syarat dari konversi mata kuliah NLP. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.